Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya Anissa Apriani Kurniawan dengan NIM 1216000028. Di sini saya akan membahas tentang uji Friedman. Kapan uji Friedman digunakan? Uji Friedman digunakan satu untuk data observasi berskala ukur ordinal, kedua menguji apakah kelompok data berhubungan atau berasal dari populasi yang sama, ketiga data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau di-ranking karena itu uji disebut juga analisis varian ranking 2 arah Friedman. Di sini ada soal, kita langsung saja menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah menginput datanya. Kita ke variable view, kita bikin koki 1, koki 2, koki 3, koki 4, koki 5. Ini kita desimalnya 0 aja ya. Kita desimalnya 0. Kita bikin 0 semua. Nah, untuk measure-nya ini scale, kita bikin scale semua. Nah, langsung aja kita ke analis, kita ke non-parametric test, dan ke correlated samples. Kita pindahin ini semua ke tes variabel, dari koki 1 sampai koki 5. Kita cek Friedman-nya udah, baru oke. Nah, ini dia hasil dari SPSS tadi, diperoleh dua tabel. Nah, ini dia C-square-nya 15,543, p-value-nya 0,004. Kita langsung aja ke hipotesa. Hipotesis penelitian kita adanya perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan yang sama dan tidak sama. Nah, hipotesis statistiknya H0 penilaian juri terhadap kelima masakan yang sama, H1 penilaian juri terhadap kelima masakan yang tidak sama. Alfanya 5% ya. Nah, ini dia statik uji yang udah kita gunakan melalui SPSS. Kriteria ujinya ini H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value sama dengan 0,004. Ini lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian juri terhadap kelima masakan tidak sama. Selanjutnya, di sini kita akan membahas uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini spesifikasinya untuk data observasi berskala ukur ordinal. Yang kedua, menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Yang ketiga, pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Yang keempat, uji ini disebut juga analisis varian ranking satu arah Kruskal-Wallis. Nah, di sini ada contoh soal. Kita langsung aja menggunakan SPSS. Jadi di sini aku udah input data. Di sini kita bikin yang pertamanya skor, yang kedua skor, terus desimalnya 0, labelnya skor rata sikap otoriter. Nah, ini untuk ininya scale. Terus yang kedua, ini tipe, labelnya tipe pengajar. Ini untuk desimalnya 0 ya. Terus ininya nominal.
Dan jangan lupa yang tipe ini kita bikin values-nya. Satu, guru berorientasi pengajar. Yang kedua, guru berorientasi administratif. Yang ketiga, administrator. Oke, kita tekan oke. Sudah, langsung saja kita ke analis, ke non-parametric test, ke independent sample. Skor rata-rata sikap otoriter ini kita ke tes variabelnya, tipe pengajarnya ke grouping variabel. Nah, kita di sini definisikan kelompok, define rank. Nah, ini minimumnya 1, sininya maksimumnya 3. Continue. Ini Kruskal-Wallis ya yang ditulis. Oke. Loading. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia hasil dari SPSS-nya, diperoleh 2 tabel. Ini Kruskal-Wallis 6,406, p-value-nya 0,041. Kita langsung aja. Hipotesis penelitiannya ada perbedaan di antara skor rata-rata otoriter dari 3 tipe pendidik. Hipotesis statistiknya tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Satunya terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Alfanya itu 5%. Nah, ini dia statistik uji hasil SPSS-nya. Kriteria ujinya sama, Hanal ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil SPSS tersebut, p-value 0,041 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding 3 pendidik lain. Sekian pembahasan saya tentang uji Friedman dan uji Kruskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.